Shalom pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi kembali di hari ini Minggu 10 April 2022 dalam renungan siaran Tabura Injil pada channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Di hari ini kebenaran firman yang akan menghantarkan kita terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-12 pada ayatnya yang ke-24. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan akan bagian kebenaran firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu dan penyertaanmu di dalam kehidupan kami. Di hari ini Bapa, di hari yang Tuhan kuduskan bagi semua umat Tuhan di muka bumi ini, ketika sebelum kami memulai akan seluruh langkah keberadaan aktivitas kerja kami, tetapi juga ketika kami ada di dalam seluruh langkah perbaktian-perbaktian yang akan kami ikuti di dalam setiap ibadah. Namun sebelum itu Tuhan, ketika mengawali akan hari ini, kami akan membaca dan mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu. Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-24, bagian perenungan yang akan kami renungkan di hari ini. Tuhan memberkati kami dengan firman yang akan kami baca, firman yang akan kami dengar. Supaya lewat firman ini Tuhan, kami akan terus bertumbuh berbuah di dalam menjalani akan hari-hari kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Teristimewa dalam menapaki akan perjalanan Tuhan melalui minggu-minggu sengsara yang telah kami lewati bersama. Untuk itu Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca dan mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu, tidak akan pernah berlalu di dalam pendengaran kami, tetapi kami mau melakukannya dalam hari-hari kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bersabdalah kepada kami semua, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman yang terambil di dalam kitab Injil Yohanes, pada pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-24, firman Tuhan berkata demikian. Yesus memberitakan kematiannya. Ayatnya yang ke-24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, dari ayat renungan kita di hari ini dalam Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-24, tema yang menghantarkan kita untuk merenungkan bagian ini adalah Yesus dimuliakan dalam penderitaannya. Tema yang menghantarkan kita untuk merenungkan bagian ini adalah Yesus dimuliakan dalam penderitaannya. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, tidak terasa hari ini kita telah memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-7. Dalam persiapan peringatan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang terakhir dalam kalender gerejawi, kita semua dituntun dan dibimbing melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk terus mengingat, merenungkan, dan melihat nilai serta makna dari pengorbanan Yesus itu sendiri. Sebab lewat pengorbanannya membuat kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal di dalam terangnya. Dan lewat terangnya mau menjadikan kita yang hidup dalam kegelapan karena dosa, berubah menjadi orang yang telah dipulihkan dan menjadi pribadi yang mau melakukan hal-hal yang baik, benar, serta bertanggung jawab. Bagian kebenaran firman yang kita renungkan di hari ini secara jelas mau memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita semua, bagaimana kita melihat akan karya pengorbanan Yesus itu bagi kita. Di mana secara jelas dalam ayatnya yang ke-24, di situ dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat bagian ini, Yesus mau menjelaskan bagi kita
bahwa lewat kematiannya, pengorbanannya yang terjadi di atas kayu salib. Di sini Yesus juga mau menyatakan dirinya sebagai anak manusia yang akan menderita mati bagi dosa-dosa kita semua. Kalau Tuhan Yesus tidak taat sampai mati, maka semua manusia akan tetap hidup di bawah hukuman dan terbuang ke dalam api kekal. Artinya tidak ada penebusan dosa. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua, Ia rela mati bahkan di kayu salib, maka buahnya adalah hubungan manusia dengan Tuhan bisa diperdamaikan kembali lewat pengorbanannya yang terjadi di kayu salib. Sehingga manusia pun terhindar dari hukuman api kekal. Pemirsa tabur Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kehidupan dan pemulihan yang diharapkan hanya diperoleh lewat peristiwa kebangkitan Kristus. Namun, peristiwa kebangkitan Kristus itu didahului dengan adanya peristiwa kematian. Tidak mungkin ada kebangkitan tanpa ada kematian. Artinya, kehidupan yang kita dambakan itu datang melalui kematian Yesus. Kita bandingkan di dalam ayatnya yang ke-24 bagian kebenaran firman di hari ini, Yesus mau mengumpamakan biji gandum yang hanya berguna ketika biji itu ditanam. Seolah-olah dimasukkan ke dalam tanah, baru kemudian ia akan tumbuh, hidup, serta berbuah. Jika biji itu disimpan saja, ia tidak akan menghasilkan buah. Biji gandum itu harus mengalami kematian terlebih dahulu, sehingga kemudian ia mengalami kehidupan dan menghasilkan buah. Pemirsa yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat perumpamaan ini Yesus mau menggambarkan kepada kita semua tidak mungkin menikmati kehidupan yang sesungguhnya jika tidak mengalami kematian. Kitab Roma pada pasal 14 ayatnya yang ke-8 Rasul Paulus mengatakan, sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Pemirsa tabur Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah kemenangan besar Tuhan Yesus atas kuasa maut. Yesus adalah teladan utama bagi kita semua dalam hal pengorbanan diri. Hal itu dinyatakan dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita manusia. Jadi keselamatan kita adalah buah daripada pengorbanannya. Penderitaan Kristus di atas kayu salib yang berakhir dengan kematian justru membuat ia ditinggikan, justru membuat ia dimuliakan. Sebab penderitaan menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab para nabi. Yesus menderita, mati di kayu salib, dimuliakan dengan cara Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang di langit, di bumi. Kita bandingkan dalam kitab Filipi pada pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Pemirsa tabur Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini juga menunjukkan bahwa salib atau penderitaan justru membawa kemuliaan bagi Yesus Kristus. Penderitaan pasti menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya. Jika Yesus Kristus mengalami penderitaan, ingatlah bahwa Yesus yang kita percayai tidak selama-lamanya berada di dalam kubur. Ia akan bangkit, dimuliakan, serta ditinggikan oleh Allah. Ada pengharapan, jangan takut jika kita harus menderita karena Dia. Karena kita pun juga akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Roh Kudus menolong kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami sapa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena di hari ini Bapa, ketika kami mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu,
Tuhan tutup bungkus kami, selimutilah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga mau melakukannya di dalam hari-hari kehidupan kami Tuhan. Di hari ini memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-7. Kami telah belajar daripada pengorbanan Tuhan di atas puncak Bukit Golgota. Biarlah itu menjadi bagian yang tersendiri yang kami renungkan dalam hari-hari perjalanan kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Si Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, di hari yang Tuhan kuduskan bagi semua kami. Ketika kami mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu, ajarlah kami Bapa untuk menghayati, memaknai perayaan-perayaan minggu sengsara selama 6 minggu berjalan yang telah kami lalui tanpa kurang satu apapun karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah dengan semua yang telah kami dengar di hari ini menjadi bagian yang harus kami lakukan menapaki akan perjalanan hari-hari kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Seluruh kehidupan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Teristimewa memasuki masa raya minggu sengsara Tuhan yang ke-7 atau yang terakhir. Biarlah dalam menjalani akan minggu sengsara yang ke-7, ajarlah kami juga Bapa untuk menghayati itu dalam kehidupan kami, pengorbanan Yesus bagi kami, tetapi sekaligus bagi kami sekalian selaku anak-anak Tuhan, mempersiapkan diri kami masing-masing selaku pribadi lepas pribadi, memasuki masa raya perayaan Jumat Agung, tetapi juga masa raya Paskah. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, minggu kerja kami yang baru, kami letakkan hanya di bawah sombar salib-Mu. Tuhan sertai Tuhan memberkati keluar masuk kami, tetapi juga dalam seluruh langkah keberadaan kehidupan kami, aktivitas kerja kami, dimanapun kami ada dan berkarya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Dalam seluruh langkah keberadaan kehidupan kami Tuhan di hari ini, esok dan seterusnya, kami bawa dan kami letakkan hanya di bawah sombar salib-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan kita di hari ini dalam siaran Tabura Injil pada channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Selamat memasuki atau menjalani akan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-7, dan selamat mempersiapkan diri memasuki masa raya Jumat Agung tetapi juga Paskah. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan siaran Tabura Injil pada channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.